Halo Rio, halo John. Ya, Kalian dari White Shoes Shoes and the Couples White Company. Shoes, katanya band yang legenda ya. jangan enggak lah. Kalau legenda udah mokat nih kayaknya. Iya, 22 tahun. Halo teman-teman, kami White Shoes and the Couples Company. Saya Rio Saya John pada drum, Rio pada gitar. ya. Dan teman-teman kami ada 4 lagi yang nggak ikut. Gitu. Ada Ricky, Mela, Saleh, dan Sari. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian sehingga akhirnya aku memilih nama White Shoes and the Couples Company? Kenapa tuh? Oke. Emang nama ini nggak lazim ya. Tapi emang zaman dulu ini dimulai semua ketika kita masih di kampus. Ya namanya juga masih kuliah, sebagai mahasiswa pengen ngeband. Jadi emang kita nggak punya tendensi apa-apa gitu ya, nggak punya, cuman pengen terlihat keren dan ikut-ikut ngeband sama teman-teman yang lain gitu. Pada saat itu juga di IKJ waktu itu semua band itu punya nama yang cukup pendek sebenarnya, kayak anggaplah Naif, terus ada Be Quiet, ada Sekarwati, Upstairs, The Sastro, The Adams gitu. Pemilihan nama ini juga supaya pengen beda ya dengan teman-teman yang lain ya, karena emang kompetisi untuk menjadi berbeda tuh di kampus kita tuh cukup kenceng pada itu, karena semua orang pengen terlihat gitu kan. Nah, kampus seni semua orang pengen jadi highlight, semua orang pengen terlihat ya, pengen gitu. Jadi ya mungkin nama ini mungkin itu ya supaya jadi pembeda dengan teman-teman yang lain ya. Berarti kalau boleh tahu ini tuh satu kampus semuanya Iya. sampai sekarang. Oh iya, Kan sudah lulus. udah lu. Iya, iya. Sekarang kalau masih kuliah Maksudnya bandnya S5. Iya. Kita mulai semua di kampus tahun 2002 waktu itu. Wah, luar biasa. Oh, iya, Dan masih aktif ya. masih aktif sekarang. Luar biasa sekali. Oke, White Shoes ini kan terkenal dengan musik yang memiliki unsur retro ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat kalian tertarik menggabungkan unsur tersebut dalam karya-karya kalian? Ada nggak siapa yang jadi panutan kalian? Oh iya, ada pasti. Jadi kalau kita tuh sebenarnya sangat apa ya, mengagumi semua yang keluar di tahun 60-an, 70-an itu ya. Apalagi khususnya Indonesia ya pada saat itu ya, dari tahun 50-an itu kita punya banyak musisi, nggak cuma musik tapi juga literasi, film, itu semuanya kayak punya estetika yang sangat bagus sekali gitu, dari tata bahasanya, tata musiknya gitu, pilihan gambarnya gitu. Mereka mempunyai estetika yang sangat kita kagumi gitu ya. Makanya kita juga secara nggak langsung terinspirasi sama mereka itu. Kalau boleh menyebutkan nama. Kalau film mungkin seperti Badai Pasti Berlalu. Begitu juga dengan albumnya yang bagus banget, isinya musisinya bagus-bagus banget. Film Ambisi, film Tiga Darah gitu ya. Ali Topan, Cintaku di Kampus Biru. Itu jadi antara musik dan film ya, filmnya punya soundtrack yang bagus juga, scoringnya bagus juga gitu. Itu yang sebenarnya pada awalnya men-trigger kita sih gitu, menjadi inspirasi kita gitu ya. Tapi kita juga ngelihat lagi lebih jauh ke belakang, misalkan kita punya Saiful Bahri, kita punya Ismail Marzuki, Oslan Hussein, yang khasanah musiknya bagus banget, itu yang kita kagumi, kita adore sekali gitu sama mereka kayak gitu. Tadi sempat menyebutkan tentang puisi juga ya. Literasi sih sebenarnya, iya. Baik secara sastra pun gitu ya. Menggabungkan unsur tersebut ke dalam musik kalian. Mungkin itu ada di ranahnya Sari ya, sebagai dia yang penulis lirik ya. Tapi mungkin kita bisa lihat gimana seorang Ismail Marzuki bercerita tentang sesuatu melalui kata-katanya dia di lagu itu gitu. Mungkin Sari terinspirasi dari cara Ismail Marzuki menulis gitu ya. Ya,
gitu. Oke, aku mau bertanya ke John. Ya. Ini aku tertarik banget. John ini punya gaya rambut yang dari dulu kayaknya nggak berubah ya? Ya sudah beberapa kali berubah. Cuma ini gaya rambut ini waktu itu di kita gue dipotong sama Sari waktu itu. Sari vokalis kita. Jadi dia yang memotong ini. Ada filosofis atau makna khusus? Nggak ada, mungkin biar rapi. Soalnya dulu sebelum ini rambutnya udah berantakan. Oh gitu. Pengalaman kalian pertama kali tampil, mungkin ada nggak panggung yang berkesan untuk kalian? Alasannya kenapa gitu? Pertama kali tampil sih dulu emang kita nggak langsung berenam. Pertama kali tampil itu cuma bertiga, saya, Saleh, dan Sari gitu. Karena waktu itu Ricky dan Mela masih sibuk, sama John juga masih sibuk ikut orkestra untuk negara ya. Iya, kita main istana di, kita main di orkestra waktu itu. Jadi ya kayak gitu. Panggung pertama kita tadi John juga cerita ada di Bibis gitu ya. Mungkin kita ya masih zaman kuliah lah. Masih belum bagaimana, belum ada ekspektasi apa-apa, kita cuma senang-senang aja diajak manggung di luar kampus, wow gitu. Ya gitu, senang-senang aja. Itu pengalaman panggung pertama tadi di kampus juga. Kalau pertama manggung di kampus gitu ya. Oke, siap. Ya, mungkin pengalaman musik berkesan manggung di mana nih? Ada yang manggung di mana gitu? Di luar negeri atau di dalam negeri? Di dalam negeri. Kayak ini ada sesuatu nih. Oke. Waktu itu kalau buat gue sih kita diajak main di ulang tahunnya Mas Guru. Waktu itu beliau sendiri yang tiba-tiba nelpon ke manajer kita. Dia ngajak ketemuan, akhirnya kita ke rumah Mas Guru, kita ketemu sama Mas Guru. Guru Soekarno Putra kan buat kita ya sebagai karya-karyanya zaman dulu ya, dia punya guru gipsi, dia punya apa segala macem. Di era itu kita juga sangat orang yang kita kagumi gitu ya. Kita bawain lagunya dia dulu, Bidadari Timur. Iya, itulah. Terus Mas Guru Ombak Samudra. Dan Ombak Samudra ya. Mas Guru juga di ulang tahunnya dia selain ngajak kita, dia ngedadanin kita tuh pakai kebaya. Sari dan Mela tuh pakai kebaya dari koleksinya dia lah. Pinjemin. Iya. Dipinjemin, koleksinya disanggulin. Berarti waktu itu belum terlalu terkenal atau gimana? Udah. Nggak tahu juga sih itu tahun berapa ya. Iya. Sampai sekarang belum terkenal. Kalau terkenal Iya. kita ke pasar naik angkot, oh John gimana gitu. Sekarang juga belum terlalu terkenal. Iya. Udah, untuk direndah atau gimana? Iya. Gitu. Kita nggak terlalu peduli sih maksudnya sama terkenal apa enggaknya gitu ya. Kita biasa aja lah. Cuman seiring itu impact ya dari apa yang kita lakukan ya. Kalau terkenal syukur, dapat duit alhamdulillah ya. Karena hobi juga ya berarti kan dari kampus tadi akhirnya Betul. menjadi band yang sampai sekarang. Betul, karena emang sebenarnya ngeband ini adalah tempat kita untuk bersenang-senang ya, gitu. Melakukan nggak ada tuntutan dari yang lain, gitu. Ya, gitu. Ya gitulah. Oke, itu menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya, kalian kan sudah berjalan 20-an tahun, bukan perjalanan yang mudah ya. Iya. Apa sih tantangan terbesar kalian selama kalian bermusik sebagai sebuah band? Tantangannya itu ini bangun pagi. Jadi kita kelar manggung malam, terus pagi-pagi subuh harus ke bandara check in. Nah itu berat itu. Berat. Betul. Di usia yang sekali. seperti ini kayaknya kalau kurang tidur sudah berat ini. Iya, betul. Ya hiruk pikuk kita ketika kita tur ya, gitu. Malam main, belum nongkrong, terus pagi udah mesti ke airport lagi, bawaannya banyak, antri segala macam. Ya. Gitu. Tapi ya di luar itu kan kita juga mendapat kesenangan ya, gitu. Sisanya nggak ada yang berat ya, itu doang. Ya. Kurang tidur itu yang berat sebenarnya. Tapi ada nggak satu sosok di antara band ini yang kayak antusias, ayo dong bangun pagi. Waduh, itu Nggak ada sih. nggak bisa, nggak Nggak ada antusias bangun pagi deh. antusias bangun pagi. Kayaknya Semuanya kompak. Di dunia ini Iya, sebenarnya nggak nggak ada ada. yang antusias bangun pagi. Kalau cuma karena harus, Iya, ya kan anak- mau nggak mau ya kan. Ya kan?
Iya, anak kecil kalau lagi bangun tidur dibangunin nangis kan. Ya. Oh, marah-marah kalau orang dibangunin. Gua rasa di dunia ini juga kalau semua bisa mulai jam 10 kenapa enggak ya? Kenapa harus kantor jam 8? Iya. Betul. Iya kan? Pembaca pasti setuju. Setuju pasti. Setuju. Betul. Oke, next pertanyaan. White shoes ini kan sudah lama banget ya. White shoes and the couple ini. Iya. Apakah pernah mengalami kayak titik naik turun yang signifikan, titik terendah mungkin ya, titik terendah mungkin boleh diceritain, atau mungkin ya apakah di antara kalian pernah ada kayak berseteru di antara band, hampir ada yang mau keluar pecah dan lain sebagainya. Oh ya. Kalau kita bicara band besar ya, even Queen sekalipun ya. Ya. Kalau berseteru iya pasti. Cuman karena kita mungkin sudah berteman udah lama ya, dan mungkin kita juga setuju kalau pertemanan itunya lebih penting dibandingin bandnya. Jadi kita ngumpul walaupun berenam sebagai band, nggak melulu kita ngomongin tentang musik gitu, karena bisa makanan, bisa ngomongin orang, gosip, iya kan. Sebenarnya itu kan sebenarnya yang menyatukan kita, bukan cuma musik gitu. Jadi kita nggak selalu ngomongin musik itu akan menjadi boring gitu. Kalau perselisihan atau beda pendapat itu wajar sih gitu. Karena setiap orang punya keinginan masing-masing. Betul. Tapi gimana caranya ya dapat win-win solution lah semuanya. Justru kan esensinya dari ngeband kan ketika kita sebenarnya punya tujuan yang sama, cuman ada teman lo yang agak kurang menyetujui itu, bagaimana kita bisa hubungan sosial ini tetap lebih enak gitu ya. Kadang-kadang yang penting kita sama-sama enak, walaupun tujuan itu nggak sepenuhnya memenuhi kemauan kita ya. Kompromi lah. Kompromi. Sebesar mana nih komprominya? Oke. Kalau boleh menyebutkan satu orang misalnya di antara band kalian, siapa sih orang yang paling kepalanya dingin lah kalau lagi ada masalah, nangis, nyatuin, ada nggak? Atau nggak ada sama sekali? Nggak ada ya. Nggak ada. Kepalanya lonjong semua ya. Palanya lonjong, mulutnya pedes. Nggak ada. Iya. Cuman ya emang begitu ininya ya, maksudnya di kita emang begitu cara mainnya ya mungkin ya gitu. Mungkin justru itu yang bikin kita kalau tiba-tiba dingin, baik, halo apa kabarnya? Palsu. Wah, ini mencurigakan ini jahat nih, jahat. Iya. Ada udang di balik ya. Dan sekarang kan maksudnya White Shoes ini nggak cuma musik ya, kita banyak ngurusin bidang artistik lain gitu ya, kerjasama sama produk, sama seniman, itu yang bikin kita jadi dinamis, nggak bosen. Karena sebenarnya nggak cuman musik aja gitu, tapi ada seni rupa, bisa ke film gitu. Jadi itu yang ego anak-anak bisa diatur sedemikian rupa ya, karena banyak pengeluaran itu ya, gitu yang bikin seru sih. Keinginan semuanya bisa, betul. Oke. Ini musiknya, suaranya, vokalnya, bassnya, drumnya, semuanya harmoni. Tapi gimana sih di balik proses penciptaan karya itu, kalian ada cerita tersendiri kan bagaimana cara kalian membuatnya, siapa yang menginisiasi, atau tiba-tiba aja gitu? Itu karya, sebenarnya Kisah Dari Selatan Jakarta adalah karyanya Om Leo Narpati Awangga, teman kita. Dia udah bikinin lagu buat kita, dan kebetulan si Om Leo itu suka sama Ismail Marzuki. Jadi memang dia suka bikin lagu jenis stylenya ballad, Om Leo. Nah, berapa kali kita juga suka main lagu Hanya Semalam dengan Om Leo nyanyi gitu. Jadi Om Leo tuh bikinin lagu buat kita, dia udah ada rekam guide-nya buat kita. Jadi kita cuma ikut, dan bahkan lirik pun sudah ditulis oleh Om Leo. Makanya liriknya seperti Om Leo. Kita nggak paham maksudnya apa, karena memang Om Leo seperti itu. Absurd. Jadi nggak perlu dipahami, dengerin aja musiknya. Terus memang kita cuma ikut aja, dan pas di saat rekaman di tengah-tengah kita naikin temponya di 2 kali lipat yang pas bagian interlude, dan itu memang spontan pas lagi rekaman. Kita giniin aja ya, habis itu kita balik lagi ke tempo aslinya, seperti itu.
Dan kayaknya sebelum rekaman anak-anak sempat nonton jazz dulu tuh. Oh, Ke jazz bar nonton Ya, dulu ya, buat biar jadi dapat inspirasi gitu. Iya, iya. Gitu. kalau karya lain proses Ya. penciptaan itu gimana? Apakah misalnya si X nulisnya dulu, Ya. dia ransemen atau gimana Ya. prosesnya? Nggak ada formula pasti. Awal-awal juga misalkan sketsa bisa dari Sari, bisa dari Ricky, bisa dari gue juga. Itu nggak ada formula pasti. Tapi yang justru yang menarik itu di album kita terakhir, kita bikin lagu itu berdasarkan obrolan dulu ya. Maksudnya kita justru pengen album yang ini tuh lebih berasa seperti film. Jadi kita ngebayangin ketika sebuah adegan film, terus misalkan film itu adegannya kejar-kejaran, kita isi musiknya kayak apa, kita ngebayangin scene-nya kayak apa. Nah habis itu baru kita udah setuju dengan adegan itu, baru kita coba mainin instrumen. Jadi ya itu cara kita explore aja gitu ya. Ada yang lagunya udah jadi, cuman kalau di film ini kayak apa ya adegannya sebenarnya ya? Ya kita ngobrolin itu panjang gitu. Jadi kita setuju sebenarnya arah yang dituju, vibes yang mau dibangun, suasana yang mau dibangun seperti apa, kayak gitu. Dan kalau boleh tahu nanti yang akan dibawakan di Joyland itu album yang mana? Album 2020 yang terbaru sebagian setengah, dan album-album dari Top Star Collection gitu. Iya. Baik, luar biasa. Gitu. Next, kan kalau kita melihat industri musik sekarang itu kompleks sekali, genre-genrenya tuh banyak sekali, bahkan Betul. yang terbaru tuh malah menggunakan AI. Ya. Gitu kan. Nah, gimana sih pandangan White Shoes sebagai band yang menurut saya nih ya, udah legend banget, udah lama banget, memandang tren-tren yang saat ini terjadi. Bagaimana menurut kalian? Oh, kalau tren kan emang pasti terjadi dan pasti ada pengulangan ya kalau trennya. Cuman di era saat ini kita dihadapkan dengan berbagai macam keragaman. Sama seperti informasi lah, ya kan? Musik, lu sekarang bisa milih mau dengerin apa, aksesnya gampang. Lu mau dengerin keroncong, dangdut, sampai jazz fusion, Afrika, apa semua aksesnya terbuka lebar. Jadi pendengar itu dikasih terlalu banyak pilihan. Untuk musisinya sendiri sebenarnya enak karena lu pasti punya pendengar. Untuk soal teknologi, jelas itu memudahkan musisi untuk mencapai titik tertentu teknologi. Mau pakai AI, itu udah kembali ke musisinya sih, mau eksplorasinya sebesar apa gitu. Iya, justru mungkin sekarang orang lebih senang untuk eksperimental karena pendengar bukan nomor satu buat dia, tapi udah urusan soul-nya dia, untuk urusan hatinya dia, kepuasannya dia. Itu sangat banyak yang sekarang kayak gini. Laku nggak laku udah nggak peduli gitu, denger nggak denger udah nggak peduli, yang penting ya eksistensi orangnya yang lebih diutamain. Itu ya menarik gitu. Jadi bahkan amatir pun udah bisa bikin lagu gitu. Ya, Pasti ada. pasti Selama ada yang bikin, pasti ada yang dengar. pasti ada yang dengerin. Ada yang jual, ada yang beli. Gitu. Ya. Kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang beli gitu. Iya. Jadi kan barang nggak laku kan karena bisa dibilang nggak laku karena kita udah ngeset harus terjual 10. Ketika itu terjual 8 lu bilangnya nggak laku. Ya sebenarnya kalau lu nggak ada target 10, lu bisa bilang laku-laku aja. Iya, ya gitu. Kalau dalam berkarya kan ada musisi yang pragmatis tapi yang idealisme tinggi. Nah, kalau kalian tuh lebih ke idealis atau pragmatis atau menggabungkan keduanya atau bagaimana? Kita nggak ada isme-isme tertentu ya. Karena balik lagi ke kitanya ya, selama kita masih senang ngejalanin dan kita tahu apa yang kita bikin, sebenarnya yang harus dipenuhi adalah sisi kita dulu ya. Itu penting sih buat anak-anak sih gitu. Kita puas, kita seneng gitu, itu udah cukup ya gitu. Ketika kita kelempar ke publik juga pertanggungjawabannya jelas ya gitu, apa yang kita bikin, apa yang kita rasa pada saat itu, kepuasan kita bagaimana, gitu. Tambahin John.
Ya nggak, karena kita nggak ada target-target khusus yang harus dicapai sih ya. Jadi kayak ngikutin ya ini Ya. aja, kemampuan kita aja Betul. dalam hal waktu dan segala macam. Jadi emang balik lagi ke musik ini tempat kita main ya. Jadi jangan dibebani sih, kesian ya, ya kan? Kalau ya kan kita udah dapat beban dari tempat lain nih, ya kan, kerja apa segala macam daily jobs gitu ya. Jadi ya musik ini tempat main aja, gitu, tempat lo stress release, iya gitu. Kalau dikasih target ya mungkin kita pernah coba kayak gitu, cuma nggak berhasil lah. Iya, ya, Justru biar katanya flow gitu ya. iya, iya, Ya, iya. misalnya kalau tour harus dalam 2 minggu berturut-turut semuanya nggak bisa, ternyata waktunya nggak ketemu, ya udah dibikin tour yang misalnya 5 atau 10 kota dalam waktu 3 bulan di Jadi, weekend aja. Santai aja. Nah, itu kan jadi biar ketemu semua waktunya dan tour tetap terjadi gitu misalnya. Gitu. Kadang-kadang kan untuk industri ya kita harus mengikuti pattern tertentu. Ya kalau kita nggak cocok gimana dong? Ya boleh dong kita nggak ikut pattern lo, boleh kan? Ya udah kita cari pattern yang nyaman untuk kita. Sebenarnya kita punya kebebasan itu sih, kemewahan lah. Mungkin itu yang membuat White Shoes sampai sekarang masih. Iya mungkin itu, iya mungkin. Oke, masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya kan. Tadi kan dibilang bahwa sekarang ini ya amatir sekalipun ya bisa membuat Betul. bisa eksis. Betul. Dari kalian sendiri sebagai pemain lama lah di industri ini. Asik, pemain lama. Gitu, Oke. 20 tahun. Iya. Ya. Ada nggak pesan khusus gitu loh bagi misalnya anak-anak muda mau memulai karir industri musik? Ya konsistensi kali ya. Kadang-kadang seperti berbisnis gitu. Misalkan ketika lo nggak berhasil bikin tempat kopi, lo bisa langsung pindah jual baju, lo bisa pindah. Akhirnya kan nggak berkembang. Padahal sebenarnya tempat kopi ini kalau lo konsisten menjalaninya, bisa jadi someday bisa jadi besar. Sebenarnya konsistensi aja gitu. Itu yang di zaman teknologi yang cepat ini orang bisa gampang untuk switch profesi. Hari ini jadi wartawan, besok jadi content creator, besok jadi apalagi kan pilihannya banyak gitu. Cuman ketika lu ngejalin satu, kuat nggak lu? Bikin aja dulu, jangan terlalu tuh mau bikin ini terlalu banyak diomongin tapi nggak bikin. Jadi bikin langkah pertama, bikin dulu apa aja mau step. Kalau nggak di ini nggak jadi ntar. Ya. Dan menggunakan media sosial juga sekarang oke banget ya. Cuman sebenarnya lebih oke lagi kalau nggak media sosial sih. Real hubungan langsung, ketemu ngobrol lebih. Feel-nya lebih Iya dong, gitu. Lu lebih bisa menilai dia sebenarnya gimana, ya orang kayak gimana gitu ya. Instagram kan palsu lah ya. Bukan, jangan ini rahasianya White Shoes. nggak mesti gitu. Jangan, jadi maksudnya teknologi oke gitu. Kita nggak nolak, cuman jangan dijadikan itu menjadi sumber tumpuan utama ya. Karena sebenarnya hubungan sosial yang real ini penting banget. Kita zaman dulu ketemuan nggak ada telepon, nggak ada apa, janjian oke aja, nongkrong di warung semua ya. Teman-teman lo gitu belajar gitar di kompleks semua, real hubungannya, bukan belajar dari YouTube. Itu Secanggih apapun media sosial nggak bisa hubungan seperti ini. Itu penting banget. Kalau dari John, ada nggak yang pesan untuk kaula muda nih yang Ya pesannya itu aja, langsung bikin, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Kalau mau apa, lakuin. Cincong linglong ya. Lakuin aja, nanti baru evaluasi dari situ. Ya, gitu. Rencana perlu, tapi tindakan lebih perlu lagi. Asik. Itu yang penting. Jadi, harapan dan visi dari White Shoes and Couple Company kira-kira dalam beberapa tahun mendatang itu apa? Kita sebagai band ya apa ya, Mungkin akan kolaborasi dengan ya bisa, nggak tahu. Cuman sebenarnya kalau gue pribadi sih, gue pengen jalan-jalan aja sama anak-anak ini karena menyenangkan sekali ya gitu. Tempat-tempat yang
apalagi kalau ke luar negeri, bukan ke tempat yang non turistik, itu ya experience-nya beda ya gitu. Maksudnya kalau tempat yang turistik ya lu bisa sama keluarga atau sama siapa gitu ya. Justru makanya di band ini lu bisa explore ke tempat-tempat yang aneh, yang wow, mengejutkan gitu, yang ngasih makan soul kita kan. Ya, harapannya lebih ke apa ya? Di industri musik dan kebudayaan Indonesia tuh lebih banyak apa ya? Dalam hal perizinan, support dan segala macamnya lebih didukung supaya kan sudah terbukti kalau kita lihat Korea dari musik dan filmnya sudah maju dan orang secara nggak langsung pariwisatanya bagus, semua orang-orang gitu kan ya. Jadi kayaknya dampaknya akan dahsyat ya karena potensi Indonesia sangat besar ya. Halo pembaca setia Jawa Pos, kami White Shoes and the Couples Company akan manggung di Joyland tanggal 22 November 2024. Selain manggung, kita juga menjadi kurator di Lilipad area. Jadi sempatkan waktu untuk mampir ke Joyland karena banyak band-band bagus yang akan manggung di sana. Oke? Ada stand up juga, Ya. Ada panggung White Peacock untuk anak-anak, jadi bisa ajak keluarga ke sana bersenang-senang di Joyland. Dan untuk berita berikutnya pantau terus Instagramnya Jawa Post dan artikelnya di Jawa Post ya. Jangan lupa. Oke, sampai ketemu di sana ya. Bye.